mungkin karena kasih-Nya hidup bagi Kristus. Hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Teguh pada janji Kristus Rajaku, pujian baginya kekal selamanya. Kemuliaan di tempat maha tinggi, berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji yang takkan gagal, kala badai takut bimbang menerjang. Dengan kuasa firman-Nya ku kan menang, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji Kristus Tuhanku, tali kasih-Nya kekal mengikatku. Dengan pedang roh kalahkan cobaan, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamat.
segala raja, raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi Anak Domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di YouTube dan di radio, selamat mengikuti ibadah yang kedua dari REK Lokal Nginden. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebentar kita akan memuji dan menikmati hadirat-Nya. Biarlah kita menyerahkan hidup kita, ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu yang menuntun kami ke tempat ini, anugerah-Mu yang melayakkan kami berjumpa dengan Allah yang kudus. Tuhan, terima kasih karya-Mu di atas kayu salib telah membuka jalan bagi kami bersekutu dan menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu bagi kami semuanya. Dan biarlah kami dengan segenap hati bersorak-sorai meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya.
disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya Engkau, Bapa yang kekal, Maha Kuasa. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, jikalau Allah masih memberi kita kesempatan sekali lagi untuk mengakui segala dosa kita, mari dengan rendah hati kita datang kepadanya dan memohon pengampunannya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah kami manusia yang berdosa. Inilah kami manusia yang egois, yang kami lebih suka mementingkan keinginan kami daripada menuruti kehendak Tuhan. Tuhan tolong ampunilah kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah menyerah terhadap kami. Allah yang terus mencari kami, bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk karya salib-Mu. Kami boleh melihat kasih-Mu yang nyata bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong mampukan kami, agar kami juga boleh hidup di dalam kekudusan. Ajar kami, agar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam tempat ibadah ini. Karena itu Tuhan, tolong mampukan dan layakkan setiap kami, agar kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau. Biarlah kami boleh menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Dan inilah berita anugerah kita. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita bersama-sama merespon berita anugerah ini dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita, sebab kita memiliki Allah yang berkuasa dan berdaulat, yang sanggup menuntun dan menyertai setiap langkah kita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali
Saya undang Bapak Ibu untuk boleh berjabat tangan satu sama lain, katakan Tuhan Yesus baik. Langkahku Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Siap langkahku, siap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari dengan tetap bersuka cita kita memuji Dia yang janjinya tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Karena itu mari kita tetap teguh memegang setiap janjinya. Teguh pada janji Kristus Rajaku, pujian baginya kekal selamanya. Kemuliaan di tempat maha tinggi, berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji yang takkan gagal, kala badai takut timbang menerjang. Dengan kuasa firman-Nya bukan menang, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji Kristus Tuhanku, tali kasih-Nya kekal mengikatku. Dengan pedang roh kalahkan cobaan, berpegang pada janji Allah. Teguh, 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 berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, berpegang pada janji Allah. Teguh, 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 berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, berpegang pada janji Allah. Mari kita tetap memuji Dia, karena janjinya yang tak pernah gagal di dalam setiap hidup kita. Mari kita memuliakan Dia yang adalah Raja segala Raja. I stand, I stand, I stand on the promise of God. I stand, I stand, I stand on the promise of God. I stand, I stand, I stand on the promise of God. I stand, I stand, I stand on the promise of God. Teguh, 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 berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, berpegang pada janji Allah. Teguh, 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 berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, berpegang pada janji Allah. I stand, I stand, I stand on the promise of God. I stand, I stand, I stand on the promise of God. Biarlah kemuliaan hanya bagi Allah kita.
Bapak Ibu boleh disilahkan duduk kembali. Tuhan pernah hadir di tengah manusia. Dia berjalan di antara manusia berdosa yang mencari yang terhilang, dan dia mati agar darahnya bisa menebus setiap hutang dosa kita. Karena itu, mari kita semua orang yang telah menerima anugerahnya, mari kita pakai hidup kita untuk menjadi saksinya di dunia ini. Berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang boleh menebus setiap hutang dosa kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau mencari kami agar kami kembali kepadamu. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami juga boleh Engkau pakai untuk menjangkau mereka. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus.
Biarlah ini menjadi kerinduan kami semua, kami mau hidup bagi Kristus. Dan sekiranya kami bisa melakukan hidup bagi Kristus, itu karena anugerah Tuhan yang memampukan kami. Kami sungguh bersyukur anugerah-Mu yang menarik kami, anugerah-Mu yang menghidupkan kami, anugerah-Mu yang mengubahkan hidup kami pada satu tujuan untuk kemuliaan Kristus. Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menolong kami, terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini jikalau kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menolong dan memimpin kami. Tolong hamba-Mu yang terbatas, yang berdosa ini, boleh menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan jelas bagi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming dimanapun berada. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, Transform by His Grace. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di sini yang tidak menginginkan perubahan hidup? Saya yakin sedikit dari kita yang tidak mengharapkan itu. Banyak orang mengharapkan perubahan hidup, betul ya? Banyak orang mengharapkan perubahan hidup. Itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan, ya, perubahan ke arah yang lebih baik, ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Itu menjadi sesuatu yang dirindukan, tetapi kadang-kadang itu juga menjadi sesuatu yang terbiasa kita ragukan. Kenapa? Karena memang kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang terbiasa dengan perubahan, janji-janji perubahan. Betul ya? Janji-janji perubahan. Banyak di antara orang-orang di luar sana yang juga ingin berubah melalui seminar-seminar, mendengarkan motivator, lalu pelatihan karakter dan lain sebagainya. Ingin berubah. Bahkan juga mungkin di antara kita tahun ini juga ada yang ingin berubah. Salah satunya dengan memiliki resolusi tahun 2026. Itu sebetulnya salah satu perubahan yang kita rindukan. Aku memiliki resolusi tahun 2026, olahraga yang teratur. Nah, itu adalah salah satu kerinduan untuk kita berubah. Aku memiliki resolusi tahun 2026, ingin menjaga pola makan, gitu ya, ngerem, ya, diet. Tapi pertanyaannya kira-kira berapa lama ya tahan? Paling awal tahun sampai bulan keempat nanti sudah balik lagi ya dengan pola atau setelan yang awal begitu. Ya itulah realitanya. Kadang-kadang kita itu memang seringkali berhadapan dengan janji-janji perubahan. Ya. Orang-orang di luar sana juga mungkin seperti itu. Wah, aku berubah. Tetapi berapa lama perubahannya? Yang berubah apanya? Kadang-kadang yang berubah hanya superficialnya aja, yang terlihat saja, tetapi hatinya sama sekali tidak berubah. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang perubahan yang dikerjakan oleh anugerah Allah yang akan kita pelajari, itu bukan hanya berbicara tentang label agama. Dulu non-Kristen lalu berubah sekarang jadi Kristen. Bukan hanya berbicara tentang perubahan status agama. Bukan hanya berbicara tentang kebiasaan lahiriah, bukan. Tetapi ketika kita berbicara tentang perubahan yang dikerjakan oleh anugerah, itu ada satu perubahan yang sangat radikal. Itu berbicara tentang identitas, perubahan tentang tujuan hidup, perubahan tentang arah hidup. Dan itulah yang terjadi di dalam seorang diri yang bernama Paulus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia diubahkan oleh Injil, dia bukan hanya berubah gaya hidupnya, bukan hanya berubah perilakunya, tetapi arah hidupnya, tujuan hidupnya,
itu benar-benar diubahkan secara radikal. Nah, itulah yang akan kita pelajari di dalam bagian ini, bahwa Injil itu benar-benar mengubahkan seseorang, bukan hanya gaya hidup. Tetapi jauh dari itu, Injil itu mengubahkan hati. Mengubahkan hati gitu. Nah, mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Mari kita baca, saya ayat yang ke-8, Bapak Ibu ayat yang ke-9 begitu ya. Saya akan memulai untuk kita semuanya. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Paulus juga berbicara tentang perubahan bukan pada dirinya, tetapi juga perubahan yang dialami oleh rekan-rekan dia, hamba-hamba Tuhan yang lain, murid-murid Tuhan yang lain. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus menyebut ada nama Silas, atau yang juga mungkin orang kenal dengan Petrus. Dia diubahkan dari seorang yang awalnya menyangkal Tuhan. Bapak Ibu tahu ya ceritanya. Ada orang yang mengatakan Petrus adalah seorang pecundang. Tetapi ketika dia diubahkan oleh Injil, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar luar biasa. Dia mau bersaksi di hadapan ribuan orang. Awalnya dia hanya takut dengan seorang perempuan. Tapi ketika dia diubahkan, dia bukan hanya perempuan satu, tapi ribuan orang dia berani menyatakan imannya. Lalu juga Yakobus. Paulus menyebutkan ada satu nama Yakobus. Kalau Bapak Ibu melihat kisah hidup Yakobus, Yakobus juga mengalami perubahan Bapak Ibu. Dia adalah salah satu saudara Tuhan Yesus yang menganggap, Tuhan Yesus ini gila. Tuhan Yesus ini gila karena dia memberikan hidupnya, karena dia mau mati untuk banyak orang. Tapi ketika Injil itu mengubahkan, cara pandang dia diubahkan juga. Dia melihat Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, sebagai juru selamat yang membawa perubahan kepada orang banyak. Sebagai sosok yang mengubahkan atau memberikan gairah hidup kepada seorang murid. Itu Yakobus. Lalu di dalam bagian ini yang kita baca, Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya yang juga mengalami perubahan yang sejati. Perubahan bukan hasil dari tekad manusia Bapak Ibu. Bukan dari keinginan Paulus, tetapi perubahan yang dikerjakan oleh anugerah Allah. Perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan hanya sekedar perubahan kosmetik Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar perubahan perilaku luar yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi sekali lagi perubahan total, transformasi hidup. Itu yang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Bapak Ibu tahu kisah hidupnya. Siapa Paulus sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang yang sangat benci dengan kekristenan Bapak Ibu. Dia adalah seseorang yang memiliki satu tekad. Dia pergi ke satu kota. Pokoknya orang-orang Kristen di kota itu akan aku singkirkan semuanya, akan aku bunuh semuanya. Bahkan dia minta surat kuasa, surat jalan, supaya dia bisa pergi dan membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia sangat tidak percaya dengan Yesus Kristus.
Dia benci sekali dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, pada waktu Injil mengubahkan dia yang dulunya adalah musuh orang-orang Kristen, dulunya adalah musuh Kristus, dia diubah menjadi hambanya Kristus. Diubah menjadi hambanya Kristus. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu, perubahan secara radikal. Bukan hanya mengenai gaya hidup, tetapi juga tujuan hidup. Hati yang menggerakkan kehidupan itu diubah total. Nah, pada saat ini untuk kita memahami dengan utuh, apa sih yang dikerjakan oleh anugerah itu terhadap hamba-hambanya, juga terhadap saya dan saudara, ada 3 hal yang akan ingin saya sampaikan melalui bagian ini ya, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11 ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita menemukan di dalam bagian ini bahwa anugerah yang mengubahkan itu adalah anugerah yang menjangkau orang-orang yang paling tidak layak. Ini adalah anugerah. Anugerah Allah itu menjangkau orang-orang yang paling tidak layak. Di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, saya baca sekali lagi untuk kita semuanya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ya dari semuanya itu setelah Paulus berbicara tentang orang-orang yang tadi saya sebutkan, ada Silas, ada Yakobus di sana dan beberapa para murid-murid yang lain, mereka itu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus terlebih dahulu sebelum Paulus. Paulus mengatakan, dan yang paling akhir dari semuanya ia mendampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Atau kalau di dalam bahasa Yunani itu ada kata ektroma. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat. Ini adalah sebuah perkataan yang jujur. Sebuah pengakuan yang paling jujur dari Paulus ketika dia mengatakan paling tidak layak di antara yang lainnya. Paulus mengatakan dia itu seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Maksudnya apa sih? Itu kalau di dalam terjemahan yang aslinya itu Paulus itu mengatakan dirinya itu seperti anak yang lahir prematur. Sebelum waktunya sudah lahir duluan gitu. Ya. Maksudnya Paulus apa? Kenapa dia mempergunakan kalimat ini? Kenapa dia mempergunakan kata-kata ini? Karena Paulus tahu pertobatan Paulus itu dalam tanda kutip Bapak Ibu, itu pertobatan yang tidak normal, pertobatan yang terjadi secara cepat. Pertobatan yang tidak normal menurut ukuran manusia. Betul ya? Pada waktu itu kan Paulus pergi kan ke satu kota apa namanya? Apa? Ya dia satu pergi kan, dia naik kuda kalau dicatat. Benar ya, naik kuda ya. Di dalam semangat yang menggebu-gebu di dalam hatinya, pokoknya aku sampai ke kota itu, aku akan bunuh semuanya. Dilalah kalau orang Surabaya bilang atau orang Jawa bilang, tiba-tiba dia ketemu dengan sinar yang begitu menyilaukan dan bisa dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Paulus langsung terjatuh. Dan di dalam keadaan yang seperti ini dia bertanya, siapa kamu? Lalu jawabnya apa? Aku Yesus yang engkau aniaya itu. Aku yang engkau aniaya itu. Secara ukuran manusia ini enggak normal. Itu terjadi begitu cepat. Makanya Paulus mempergunakan kata ini Bapak Ibu, ektroma. Nah ketika dia mengatakan seperti itu lalu dia menambahkan pertobatanku yang begitu cepat, Injil yang menjamah aku begitu cepat. Dan ini menunjukkan kondisiku pada waktu itu memang adalah orang-orang atau orang yang memang paling hina di antara semuanya. Ia mengakui dirinya bukan hanya yang terakhir, tetapi dia juga mengakui bahwa dia ini yang terkecil di antara para rasul. Ya, terkecil di antara para rasul. Ia merasa tidak layak dipanggil sebagai rasul, Bapak Ibu.
Kalau kita melihat ya, misalkan Petrus dia dipanggil secara khusus, dia mengikut Tuhan Yesus, dia menjadi murid yang dikasihinya. Yakobus juga demikian. Dia orang baik, ya kan? Tapi siapa Petrus, Bapak Ibu? Dia orang yang sama sekali tidak layak sebetulnya untuk menjadi seorang rasul dalam kacamata manusia. Tetapi itulah anugerah Bapak Ibu, itulah yang menggerakkan Rasul Paulus, yang mengubahkan hidup Paulus. Tujuan hidupnya benar-benar diubah secara total. Bapak Ibu, dulu dia menganggap Yesus itu sebagai penyesat. Ya kan? Yesus itu adalah penyesat banyak orang. Itu yang ada di dalam pikirannya Paulus pada waktu itu. Dia melawan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia melawan Tuhan sendiri pada waktu itu. Tetapi ketika dia diubahkan oleh anugerah Allah, dia benar-benar mengenal semuanya. Dia mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Dia mengalami perubahan hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesadarannya membuat dia menghargai begitu rupa anugerah yang dia terima Bapak Ibu. Kesadarannya menyadarkan bahwa Tuhan memang mengasihi orang-orang yang menurut kacamata manusia itu tidak layak untuk mendapatkan anugerah. Itulah anugerah yang juga berlaku untuk kita dan semua orang yang belum mengenal Kristus. Nah Bapak Ibu, dulu yang sudah sepuh-sepuh mungkin pernah mendengar ada istilah Petrus ya. Kalau yang milenial Gen Z mungkin nggak tahu ya. Petrus itu apa? Ini bukan Petrus murid Tuhan Yesus ya. Petrus itu apa? Penembak misterius ya, penembak misterius. Jadi itu dulu zaman Orde Lama itu ada istilah itu dan itu sasarannya itu Bapak Ibu ya, sasarannya. Kemarin saya baru melihat satu video judulnya itu begini, kenapa zaman Orde Baru itu jarang sekali terjadi kejahatan dan premanisme sangat sedikit. Karena ternyata ada propaganda di TVRI ya. Itu pemerintah itu pokoknya ada satu tulisan, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya. Target operasi, ya enggak disebutkan Petrus ya. Tapi target operasi dari pemerintah adalah orang-orang yang gelandangan. Terus apalagi? Residivis. Terus apalagi? Tatoan. Ya kan? Begitu kan? Tatoan, pokoknya ada tato, wah itu bisa jadi incaran itu, tiba-tiba hilang begitu aja, begitu kan. Makanya kan mungkin beberapa di antara kita dulu pernah melihat satu fenomena orang-orang itu berlomba-lomba untuk menghilangkan tato. Wah, disetrika dan lain sebagainya. Kenapa? Karena takut. Ini jangan-jangan nanti pemerintah tetap menganggap saya sebagai orang yang perlu dihabisi begitu, walaupun itu sudah ada perubahan. Ya, beberapa orang juga tanya kepada saya, Kak Heri itu apa di tangan itu? Tato. Wih, tato. Kak Heri tatoan? Iya. Terus saya jawab, untung saya hidup sebelum sesudah zaman Petrus. Kalau ada zaman Petrus mungkin saya nggak ketemu kamu ya. Saya ada tato, Bapak Ibu. Ini tato saya. Jadi ini masa-masa kekelaman. Jadi saya tidak menghilangkan lah. Karena Petrus kan sudah nggak ada ya. Jadi saya aman. Ya. Jadi poinnya saya adalah dulu itu rasanya nggak ada kesempatan untuk bertobat. Orang sudah berubah hidupnya, tapi kalau tanda-tanda lahiriah itu masih kelihatan, wah ini rasanya preman, itu orang masih belum terima. Pemerintah bahkan mungkin masih belum terima, makanya ada banyak orang tiba-tiba hilang begitu aja. Jadi itu benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan bagi sebagian orang. Bahkan di lingkungan masyarakat, mungkin orang-orang seperti ini nggak diterima lagi, ya kan? Itu loh, bekas apa? Bekas preman. Orang sudah takut, waduh bekas preman. Padahal yang lebih menakutkan itu bukan bekas preman. Bekas hamba Tuhan itu lebih menakutkan. Ya kan? Itu lebih menakutkan ya. Tapi itulah keadaan sekarang begitu ya. Masa lalu dia gelap. Mana mungkin dia bisa berubah sungguh-sungguh, kan kadang-kadang kita mendengar seperti itu. Wah masa lalu dia begitu suram, gak mungkin dia bisa berubah. Gak mungkin dia bisa menjadi orang yang baik. Nah itu dunia seperti itu. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini, Paulus itu mengalami hal yang
Mungkin kalau dia hidup di dunia atau di tengah-tengah orang Kristen pada waktu itu, dan memang ada orang Kristen yang pada waktu itu akhirnya juga meragukan dan bahkan masih takut melihat Paulus. Tetapi di hadapan Tuhan, Paulus yang benar-benar tidak layak, justru Tuhan kasihi, Tuhan ubahkan. Paulus berada di posisi orang yang tidak layak itu. Ya. Masa lalunya itu bukan hanya sekedar kurang baik Bapak Ibu. Masa lalunya itu sangat jahat. Bahkan secara rohani dia sangat-sangat jahat. Tetapi anugerah Allah yang mengubahkan itu. Tidak mengenal kata terlambat, tidak ada yang mengenal kata mustahil, dan tidak mengenal orang-orang seperti apa dia masa lalunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya fakta sejarah. Bukan hanya diteguhkan kitab suci, bukan. Tetapi kebangkitan itu adalah kebangkitan yang nyata. Kebangkitan yang memiliki kuasa Bapak Ibu, yang bisa mengubahkan setiap kehidupan orang. Bahkan orang-orang yang dipandang paling hina pun Tuhan sanggup mengubahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Allah tidak berhenti di depan pintu masa lalu yang gelap Bapak Ibu. Tetapi justru disitulah anugerah bersinar paling terang. Kebangkitan Kristus bukan hanya fakta historis, tetapi kita belajar dan kita meyakini kebangkitan Kristus adalah kuasa yang menjangkau orang-orang yang tampaknya mustahil diubahkan. Saya pernah melayani satu jemaat, tapi tidak di Surabaya, di kota yang lain. Seorang ibu-ibu sedang hamil, dia datang ke gereja, nangis-nangis Bapak Ibu. Kalau panggil di gereja tertentu itu kan lose ya. Lose itu guru, betul ya? Ya, lose, tolong lose. Suami saya, tolong doakan suami saya. Kenapa? Saya bilang gitu. Suami saya, enggak tahu saya sedang hamil muda, malah pergi dengan teman-temannya berjudi. Suatu kali pernah dia cerita mengunjungi tempat suaminya judi itu bawa panci ya. Suaminya dipukul, duang gitu, gak kapok-kapok. Sampai satu ketika dia nangis datang ke gereja minta, ya apa ini caranya, ini solusinya. Tapi pada waktu itu ya saya tidak mungkin datang ke tempat perjudiannya ya kan. Ya saya bisa pulang tinggal nama karena diajar sama teman-temannya yang lain, para preman-preman. Tapi pada waktu itu saya cuma begini, ayo kita doakan aja dah. Kita percaya kuasa Tuhan bisa mengubah siapapun, bahkan yang terjahat sekalipun Tuhan bisa bekerja kok. Dan saya berdoa sama ibu ini yang hamil ini, udah doa. Dan pada waktu itu belum ada perubahan Bapak Ibu. Sampai saya pindah pelayanan, belum ada perubahan. Sampai satu ketika Bapak Ibu, kurang lebih sudah hampir 15 tahun kemudian, saya baru mendengar kabar Bapak Ibu, dan kabar itu mengagetkan saya. Dia menghubungi saya, waktu itu ketemu, gak sengaja gitu, terus dia bilang begini, Lose, terima kasih ya, sudah mendoakan suami saya waktu itu, ingat gak? Saya, oh iya ingat kan. Suami saya sudah berubah, dan sekarang melayani Tuhan jadi majelis. Oh iya, gitu kaget saya, oh iya, dia melayani Tuhan. Ketika saya mendengar cerita itu, sekali lagi saya diteguhkan bahwa Tuhan itu bisa memakai segala cara. Kuasa Tuhan tidak terbatas kepada siapapun, Tuhan bisa mengubahkan, dan anugerah Tuhan itu juga berlaku bagi orang yang menurut manusia paling jahat. Tuhan bisa mengubahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita tidak mengalami satu perubahan drastis dari kenakalan yang wow, terus berubah menjadi orang yang baik. Tapi mungkin di antara kita ada yang merasa saya ini terlalu berdosa untuk diubahkan. Mungkin ada di antara kita yang merasa, aduh Tuhan saya ini sudah terlalu berdosa untuk diubahkan. Tapi mari kita melihat anugerah Tuhan itu mengubahkan setiap kita. Bahkan yang menurut kacamata manusia itu paling hina. Tuhan tidak
melihat masa lalu seperti apa. Bahkan ketika Tuhan mau memakainya, Tuhan tidak mempedulikan itu sebagai sesuatu alasan. Oke, karena masa lalumu jahat, aku nggak mau memakai engkau. Enggak. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi hambanya. Kita juga belajar Bapak Ibu, jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Dengan mengatakan, gak mungkin orang itu berubah, gak mungkin. Di dalam setiap sesi konseling pranikah, saya selalu mengatakan, salah satu yang saya katakan, mungkin pengenalanmu terhadap pasanganmu belum 100%. Ada yang 90%, ada yang 95%. Tetapi jangan kaget ya, berapa persen yang belum kamu kenal itu mungkin 5% itu bisa menjadi salib sepanjang hidupmu. Ya, tidak ada pasangan itu yang mengenal 100% pasangan itu, enggak ada. Ya kan? Dan memang itu adalah sesuatu yang normal. Yang bisa mengenal diri kita sendiri 100% itu hanya Tuhan. Kadang-kadang kita aja enggak bisa kenal utuh diri kita, betul kan? Tetapi saya selalu mengatakan begini. Berapapun yang belum kau kenal dari pasanganmu dan mungkin itu menjadi beban hidupmu, nanti kalau yang sudah menikah, percayalah Tuhan bisa mengubahkannya. Ketika kamu menyerahkan kepada Tuhan, pasanganmu bisa diubahkan oleh Tuhan. Itu menjadi sebuah penghiburan. Itu menjadi sebuah penghiburan. Jadi saya mengatakan, jangan cepat-cepat mengatakan, tidak mungkin berubah, belum tentu. Ya, ada masanya Tuhan bisa mengubahkan. Dan bagi kita yang pada saat ini bisa menikmati seperti ini, kita bersyukur ya, masih diberi kesempatan untuk menerima anugerah. Saya juga bersyukur melalui firman Tuhan ini pada waktu saya merenungkan, saya pun juga menjadi satu bagian orang-orang yang paling hina itu. Masa lalu, saya mungkin beberapa orang tahu, saya juga bukan dari orang yang baik. Tetapi bersyukur kalau Tuhan menangkap dan mengubahkan, saya bisa dipakai Tuhan. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, anugerah Allah itu adalah anugerah yang melahirkan identitas yang baru Bapak Ibu. Ayat yang ke-10a. Ayat yang ke-10a itu bunyinya begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalimat ini menandakan satu perubahan hidup, perbandingan hidup Bapak Ibu dari kehidupan yang baru dengan kehidupan yang lama. Dan sebetulnya kalimat ini, ayat yang ke-10a ini banyak diterjemahkan, bukan diterjemahkan, diejawantahkan atau dijelaskan itu di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain. Kalau Bapak Ibu membaca misalkan di beberapa surat yang ditulis oleh Paulus, itu ada perbandingan hidup yang lama dengan hidup yang baru. Misalkan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di dalam 2 Korintus yang ke-5 ayat 17 di sana ada satu identitas yang baru Bapak Ibu. Identitas baru yang didasarkan dari persekutuan dengan Kristus. Jadi ini bukan hanya sekedar perbaikan diri, bukan. Ya, bukan hanya sekedar perbaikan diri, tetapi ada satu kelahiran kembali secara spiritual. Ini kalau nggak salah kita sudah pelajari itu minggu yang pertama pada waktu itu ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Salah satu ayat yang seringkali dijadikan guyonan dan penghiburan bagi orang yang sedang putus cinta. Ya kan? Ya udah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya bukan itu maksudnya ya Bapak Ibu ya, bukan pasangan yang baru yang datang, tetapi ini berbicara tentang satu perubahan status. Hidup yang lama itu diubahkan. Ya ada satu hidup yang baru. Lalu juga Galatia 2 ayat 20. Ini ayat hafalan DG ini ya, ayat hafalan DG. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini ada identitas yang baru. Lalu di mana lagi? Di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ada satu perubahan yang baru. Itu menuntut ada satu perubahan perilaku, ya kan? Meninggalkan hawa nafsu. Itu satu perubahan hidup.
Ya, hawa nafsu yang dulu menyesatkan, yang dulu membawa orang itu menjauh dari Tuhan, tetapi itu diubahkan ya menjadi hamba kebenaran. Lalu di Roma 6 ayat 4 itu juga sama. Tema yang sama, perubahan hidup. Di sana dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Berbicara tentang satu kehidupan yang dulu diperhamba oleh dosa. Dulu yang tujuan hidupnya itu hanya untuk diri sendiri, diperbudak oleh dosa, tetapi diubahkan. Bukan lagi berada di bawah kungkungan dosa, tetapi di bawah kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang terjebak dan menangisi masa lalu Bapak Ibu ya. Masa lalu yang kelam dan tidak mau beranjak. Tetapi Bapak Ibu, anugerah Allah itu bersifat menentukan. Allah itu memastikan bahwa kasih karunia-Nya itu Bapak Ibu, itu sampai pada satu tujuan akhir. Itu perubahan hidup, itu kasih karunia Allah. Ya. Paulus tidak terjebak pada masa lalu. Paulus tidak terjebak pada satu ingatan, aduh aku dulu loh menganiaya jemaat, aku dulu membenci kekristenan, aku dulu orang yang begitu membanggakan diriku sendiri. Bapak Ibu, masa lalunya itu tidak dihapus dari ingatannya, betul ya? Tidak dihapus dari ingatannya. Dan memang kita itu tidak bisa menghapus ingatan masa lalu. Atau ada di sini mungkin yang bisa menghapus kayak kalau kita di komputer ada di HP, wah ini enggak berguna, ini kenangan foto masa lalu terus dihapus, di del gitu, cet, hilang gitu ya. Fotonya hilang, filenya hilang, tapi bisa enggak menghilangkan benar-benar 100% gitu. Nggak bisa ya. Kalau mau hilang 100% nanti kita jadi lupa ingatan, bingung malah Bapak Ibu ya. Bingung ya. Jadi sebetulnya kita itu bersyukur loh. Kita bisa lupa itu bersyukur Bapak Ibu ya. Sungguhan. Kita bisa lupa itu bersyukur. Karena kalau kita nggak bisa lupa Bapak Ibu, ada dua kemungkinan. Kalau kita nggak menangis terus, kita akan tertawa terus. Iya kan? Bersyukur Bapak Ibu ada masa-masanya lupa. Ya. Karena normal juga lama-kelamaan kita juga jadi pelupa gitu. Cuman prosesnya ada yang cepat, ada yang lambat begitu aja kan. Tapi itulah manusia, keterbatasan kita. Masa lalu nggak bisa begitu saja hilang. Ya, mungkin sebagian orang masih mengingatnya. Ya, Paulus juga masih mengingatnya. Di surat-surat yang lain mengatakan dia masih mengingat masa lalunya. Bahkan di dalam bagian ini mengatakan aku yang paling hina. Kenapa dia bisa mengatakan aku yang paling hina dan tidak layak? Karena dia ingat masa lalu kok. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini ketika anugerah itu bekerja di dalam dirinya, dia tidak lagi mengikatkan hidupnya itu pada masa lalu. Dia tahu bahwa anugerah telah membuat hidupnya, statusnya berubah. Dia bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Nah Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, masa lalu itu menjadi satu pembelajaran untuk kita menuju kepada sesuatu yang baik. Kalau di dalam dunia Indonesia, itu kita kenal dengan proses rehabilitasi. Ya. Saya mendengar beberapa topik perbicaraan di radio atau di podcast atau juga tulis-tulisan itu katanya orang yang kena narkoba ya, yang pengguna itu enggak di penjara tetapi direhabilitasi. Betul ya? Informasinya seperti itu. Ya, informasinya seperti itu. Yang di penjara itu yang pengedarnya. Pengedarnya itu baru itu yang di penjara. Tetapi kalau pengguna itu bisa mengajukan rehabilitasi. Tapi Bapak Ibu, realitanya Bapak Ibu, seberapa efektif ya orang yang bisa benar-benar berubah itu. Ada orang-orang tertentu yang oke,
sepanjang perjalanan rehabilitasi menunjukkan tanda-tanda baik, menunjukkan tanda-tanda bahwa dia meninggalkan masa lalunya dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu menjamin? Kadang-kadang enggak sih. Seperti tadi saya katakan, kita itu hidup di tengah-tengah di mana janji-janji perubahan itu seliweran, ya, tanpa ada satu perwujudan perubahan yang konkret. Tapi Bapak Ibu, perubahan di dalam Kristus itu bukan seperti itu. Bukan seperti perubahan yang sifatnya ya pokoknya sudah terlihat baik, pokoknya sudah tidak melakukan itu sesuatu yang buruk, ya. Perubahan di dalam Kristus itu bukan hanya sekedar rehabilitasi Bapak Ibu, tapi perubahan yang benar-benar mentransformasi kehidupan kita. Ada sesuatu yang menggerakkan hidup kita kepada satu tujuan yang baik Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Injil Bapak Ibu, Injil itu bukan hanya informasi. Injil itu apa? Berita tentang Yesus Kristus juru selamat. Berita tentang Allah yang mengasihi manusia berdosa, mengirimkan putranya yang tunggal di atas kayu salib. Cuman ya informasi. Beberapa orang mungkin juga tahu tentang hal itu, bahkan orang di luar Kristen pun juga tahu tentang hal itu. Tapi sebetulnya Injil itu bukan hanya itu. Injil itu adalah sesuatu yang berbicara tentang perubahan hidup. Injil itu bukan sekedar memberi informasi, tetapi mengubahkan hidup. Kebangkitan Kristus itu bekerja di dalam orang percaya, membentuk identitas dan perhatikan arah hidup yang baru. Nah itu penting Bapak Ibu. Arahnya itu baru. Dulu orang Bapak Ibu, misalkan koruptor, misalkan ini ya, ketika diubahkan di dalam Injil, itu bukan hanya berbicara tentang oke, sekarang tidak korupsi. Bukan hanya titik di situ, oke sekarang tidak korupsi. Tetapi berbicara tentang transformasi, tujuan hidupnya apa, untuk dia bekerja itu apa. Seorang koruptor yang diubahkan bukan hanya berhenti dia mengkorupsi, tetapi Tuhan menginginkan bagaimana hidupnya itu juga ditujukan untuk orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain, menolong orang, melayani orang, melayani orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ini yang bekerja di dalam anugerah Allah itu seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mengalami perubahan oleh anugerah, mari kita belajar untuk berdamai dengan masa lalu dan tidak mengulanginya. Bukan hanya tidak mengulanginya, tetapi kita memiliki tujuan yang lebih baik, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Menata ulang prioritas hidup kita. Kalau dulu mungkin pokoknya aku. Tetapi mari kita belajar sekarang memikirkan apa ya yang aku bisa kerjakan. Bukan hanya untuk aku, tetapi untuk orang lain. Untuk saudara-saudaraku seiman ini apa? Untuk Tuhan apa? Bapak Ibu menghidupi identitas baru sebagai orang-orang yang ditebus. Tadi pujian terakhir tadi dikatakan apa? Melayani Tuhan. Lalu ada satu kalimat kalau saya nyanyikan pujian ini, ya kan? Pujian ini kan enak banget ya. Yang selalu saya berpikir, mengasihi mereka, mengasihi yang Dia kasihi, mengasihi yang Tuhan kasihi. Kalau pertanyaannya begini, siapa yang Tuhan kasihi? Apakah ada pengecualian orang-orang tertentu yang Tuhan tidak kasihi? Coba, ada nggak? Apakah kita pernah belajar selama kita mendalami Alkitab ada pengecualian orang-orang ini nggak dikasihi Tuhan? Ada? Semua orang dikasihi Tuhan. Ketika kita diubahkan oleh Kristus, seperti pujian tadi, mengasihi yang Tuhan kasihi. Artinya apa? Mengasihi semua orang. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pun termasuk mereka, orang-orang yang menurut kita bencekno. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Lalu yang terakhir,
Tetapi mungkin ada pertanyaan begini, jikalau semuanya karena anugerah, apakah itu berarti kita, ya udah Tuhan dah yang menggerakkan, aku tak diem saja, nanti Tuhan yang akan bekerja, sudah aku nggak mau melakukan apa-apa, pokoknya Tuhan sendiri yang bekerja. Apakah kita seperti robot Bapak Ibu? Enggak. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10b sampai dengan yang ke-11, maka kita akan menemukan bagian yang ketiga. Anugerah Allah mendorong hidup yang berbuah dan bekerja bagi Tuhan. Anugerah Allah itu mendorong orang hidup yang berbuah dan bekerja bagi Tuhan. Ayat yang ke-10b saya baca ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10 ini ya, itu ada kata kopiau ya. Itu menarik sekali karena itu menunjukkan satu kerja yang ya bukan hanya sekedar ya pokoknya bekerja begitu ya, enggak. Tapi itu kerja keras. Bahkan ada satu gambaran itu kerja seperti seorang budak. Ya, seorang hamba yang bekerja mati-matian. Nah, itu yang dikerjakan oleh Paulus pada waktu itu. Dia mengatakan, aku bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Dan itu memang betul-betul Paulus kerjakan. Kalau kita melihat pelayanan Paulus, pada waktu dia memberitakan Injil, dia bukan hanya memberitakan Injil, tapi dia dikenal juga sebagai pembuat tenda, betul ya. Dia kenalan dengan Priscilla, dengan Aquila, dia bekerja, membuat tenda, dia jual tenda itu. Dan itu hasilnya untuk apa? Untuk dia hidup melayani, tapi juga untuk orang-orang yang melayani bersama-sama dengan dia. Dia seorang pekerja keras. Dia menghidupi dirinya sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada waktu dia melayani Tuhan. Dia mati-matian memberikan hidupnya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita melihat di dalam bagian ini, anugerah yang mengubahkan itu adalah anugerah yang mendorong hidup itu berbuah dan bekerja bagi Tuhan. Setiap orang yang menerima anugerah, setiap orang yang mengaku aku sudah diubahkan oleh Kristus, setiap orang yang mengaku bahwa aku adalah miliknya Tuhan, setiap orang yang mengaku bahwa aku ada di dalam Kristus, maka sebetulnya orang-orang itu harus memiliki satu tekad untuk melayani Tuhan. Tidak mungkin rasa untuk bekerja bagi Tuhan itu enggak ada di dalam hidupnya, itu enggak mungkin. Kalau dia benar-benar memang diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena anugerah itu mendorong dia melakukan sesuatu yang lebih baik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah tidak boleh kita responi dengan ya sudah, diam saja. Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan anugerah kepada bangsa Indonesia ini luar biasa. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu jemaat berbicara tentang Indonesia ini kalau mau mengolah segala sumber daya alam dan benar-benar bertanggung jawab, wah, menjadi negara yang luar biasa kaya dan maju. Ya, hanya gara-gara segelintir orang yang enggak bertanggung jawab, itu kekayaan Indonesia itu benar-benar kayak menguap gitu kan. Tuhan itu memberikan kemakmuran, kesuburan Indonesia luar biasa kan, sampai ada lagunya ya yang sudah tua-tua pasti tahu ya. Lagu apa itu? Bukan lautan tapi kolam susu. Itu selanjutnya gimana? Ya kan? Kail dan jala cukup menghidupimu. Itu luar biasa. Itu lagu itu enggak berlaku itu di Singapura, betul kan? Kan? Terus refnya apa? Orang bilang tanah kita tanah surga, kita tongkat dan kayu dilempar itu kan, itu apa sih? Langsung tumbuh gitu. Wah, itu hanya Indonesia, itu luar biasa. Tapi apakah terus kalau kita sudah menyadari, ya Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa bagi negeri ini. Oke, sekarang aku diam aja dah. Terus nanti biar tumbuh-tumbuh sendiri, biar nanti menghasilkan terus
terus enggak melakukan apa-apa, kan enggak juga ya kan. Untuk kita tetap hidup, kita harus bekerja. Ya. Para petani misalkan, enggak mungkin mereka punya sawah hektaran terus mereka mengatakan, sudahlah sawahku biar nanti tumbuh-tumbuh padi sendiri. Enggak mungkin Bapak Ibu. Walaupun sawah itu adalah anugerah, tapi itu juga menggerakkan untuk kita itu bekerja, menghasilkan satu karya. Oke, ini ya. Lautan juga demikian Bapak Ibu. Enggak mungkin terus ikan itu datang ke daratan sendiri, itu enggak mungkin kan, ya kan. Pasti orang harus bekerja. Nah, seperti petani ya, yang tahu bahwa tanah ini adalah anugerah, ya, hujan ini adalah anugerah. Tetapi mereka harus mencangkul, mereka harus bekerja, menanam, merawat. Nah Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu juga seperti itu. Anugerah Tuhan itu tidak membuat kita itu menjadi malas. Seperti petani tadi, anugerah Tuhan itu tidak membuat mereka malas, tapi justru itu memberi satu harapan, aku mau bekerja, jerih payah begitu ya. Nah Paulus juga mengatakan hal yang sama Bapak Ibu. Ketika dia mendapatkan anugerah itu, ketika dia mengatakan bahwa hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi ini untuk Tuhan, begitu. Dia merespon itu dengan apa? Semakin giat melayani. Bahkan pelayanan Paulus itu enggak gampang. Dia penuh dengan tantangan. Di Kisah Para Rasul banyak diceritakan pelayanan Paulus, waduh, ditolak pernah, dilempari batu pernah, di penjara juga pernah. Pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain, naik perahu karam pernah, digigit binatang buas pernah. Banyak hal di dalam pelayanan yang susah di dalam pelayanan. Tetapi Paulus menjalani semuanya itu. Dia tahu bahwa Tuhan sudah memanggil dia dan mengubahkan hidupnya, dan Tuhan memanggil dia untuk menjadi hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Allah itu tidak menjanjikan hidup tanpa kesusahan. Amin ya. Kasih karunia Allah tidak menjanjikan hidup tanpa kesusahan, tetapi menjamin penyertaan Tuhan di dalam kesusahan. Itu yang terpenting. Ketekunan di dalam penderitaan justru itu menjadi bukti bahwa anugerah sedang bekerja. Bapak Ibu, mari kita belajar dari bagian ini ya. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, mari kita melayani dengan kesungguhan hati. Ada banyak tantangan di dalam pelayanan Bapak Ibu. Enggak cocok dengan rekan pelayanan, ya kan? Kadang-kadang tidak dihargai pelayanan kita. Itu tantangan itu. Bahkan kadang-kadang kita ditolak. Bahkan kadang-kadang mungkin kita berpikir begini, aku sudah melakukan ini dan itu loh bagi Tuhan. Tapi kok aku tidak mendapatkan ini dan itu dari Tuhan. Pernah ada yang berpikir seperti itu? Atau mungkin pernah kita berpikir, Tuhan, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan akan menolong di dalam setiap perjalanan. Betul. Tapi kan Tuhan tidak pernah mengatakan, nanti di dalam perjalananmu semua rintangan akan aku singkirkan ya. Kan enggak seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari tempat ini beberapa kali dikatakan, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, di lembah kekelaman yang paling gelap sekalipun, ketika bersama dengan Tuhan dan Tuhan menggenggam kita, itu adalah tempat yang paling aman, paling nyaman, karena Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah sanggup mengubah siapa saja Bapak Ibu ya. Jika Paulus yang sang penganiaya itu bisa diubah menjadi rasul yang luar biasa, maka bagi kita juga ada harapan, betul ya? Ada harapan yang besar bagi kita. Hiduplah untuk Tuhan, hiduplah di dalam anugerahnya Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin pada saat ini kita merasa gagal ya. Tuhan, aku itu ya
pengen saya hidup diubahkan, pengen hidup menyenangkan Tuhan, tapi aku gagal-gagal terus. Atau mungkin kita merasa Tuhan masa laluku itu begitu buruk, suram Tuhan. Sampai kita tidak sanggup menjalani proses pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu, mari kita mengingat bahwa Allah telah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita. Dan ketika Allah memulai pekerjaan yang baik itu, Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan mengatakan, oke, anakku, selamat menjalani kehidupan. Aku akan balik ke surga, aku akan mengawasi di surga. Dan nanti sampai ketemu ya di surga, kamu jalani sendiri kehidupanmu. Enggak sih, Tuhan tidak seperti itu. Ketika Tuhan memulai sesuatu yang baik di dalam diri kita, Tuhan juga terus menerus bekerja di dalam diri kita. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Kalau kita pada saat ini masih berdiri di dalam iman, sekali lagi itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu karena kasih karunia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perjalanan rohani itu bukan perjalanan instan. Anugerah yang memulai, anugerah juga yang menyempurnakan. Mari kita menyerahkan hidup kita dalam setiap proses Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita menjalani hidup ada masa-masa kelam, masa-masa suram. Pelayanan kita tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Pelayanan kita mungkin berjalan amburadul. Bahkan planning hidup kita, pekerjaan kita mungkin tidak seperti yang kita sudah atur. Tuhan bisa belokkan sana sini. Tapi melalui firman Tuhan ini mari kita belajar. Ini menjadi satu bagian perjalanan, proses kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan itu bukan yang instan, ya. Itu bukan yang instan. Itu adalah satu perjalanan yang panjang. Yang kita yakini adalah Tuhan yang sudah memulai. Tuhan juga yang menyempurnakan. Mari kita masuk dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di awal tahun ini, di minggu yang ke-3 ini, belum terlambat jikalau sekali lagi kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan semua kendali kita dalam pimpinan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk kita berkarya. Anugerah Tuhan juga yang akan menuntun kita sampai di satu titik terakhir perhentian. Anugerah Tuhan yang menyempurnakan di dalam setiap perjalanan dan perjuangan iman kita. Jikalau selama ini mungkin kita jatuh bangun, ketika mengikut Tuhan kita gagal lagi. Tapi biarlah firman Tuhan ini menghibur kita. Tuhan yang akan menolong, memampukan kita. Atau mungkin pada saat ini masih ada di antara kita yang merasa Tuhan tidak bisa mengubahkan hidup saya. Hidup saya mungkin terlalu buruk di hadapan Tuhan. Masa lalu saya terlalu jahat di hadapan Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tidak ada orang yang terlalu buruk, tidak ada orang yang terlalu jahat di mata Tuhan. Karena kasih karunia tetap bisa mengubahkan, tetap bisa mentransformasi hidup kita. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mengubahkan kami. Bukan karena kemauan kami, bukan karena kekuatan kami bisa berubah.
tetapi semata-mata karena anugerah yang bekerja di dalam diri kami. Kebaikan Tuhan yang terus bekerja di dalam diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Jikalau kami masih jatuh bangun mengikut Engkau, kami hanya memohon belas kasihan Tuhan yang akan menggenggam kami. Kami jatuh pun di dalam genggaman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau menolong anak-anak-Mu. Kami semua yang ada di tempat ini. Menolong anak-anak-Mu yang mengikuti secara streaming dimanapun berada. Tuhan punya rencana bagi anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah. Lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kita bersyukur pengurus telah membentuk panitia dan kita akan mengadakan camp keluarga Bapak Ibu pada tanggal 1 Mei 2026. Jadi ini adalah bertepatan dengan Hari Buruh Nasional. Saya yakin tidak ada di antara kita yang ikut demo pada waktu itu. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Biayanya yang tertera di sini ini sudah disubsidi. Ya, ini sudah disubsidi oleh gereja. Jadi biayanya kalau twin 400.000 per orang dan seterusnya. Tadi ada yang tanya, bagaimana kalau saya daftar 10 orang gitu ya. Ya nanti bisa japri ya kalau 10 orang gitu ya. Kalau keluarganya 10 orang nanti bisa japri. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini. Nah, informasi lebih lanjut Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada nomor yang tertera di sini atau kepada Ibu Santi atau Kak Santi. Nah, kita akan mengadakan ini di Hotel Grand Wish Trawas. Nah, acara ini hanya 1 malam. Rencana yang kita telah susun, kita berangkat dari sini pagi, lalu semalam di sana, lalu besok harinya atau esok harinya kita sudah akan balik ke Surabaya karena itu hari Sabtu dan Minggu tetap ada ibadah di tempat ini seperti biasa. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mempersiapkan dari sekarang. Dan ini panitia juga telah mengatur kalau Bapak Ibu mau mengangsur misalkan ini yang mau membayar mengangsur dari sekarang itu juga boleh supaya nanti pada hari H atau mendekati acara itu sudah gampang gitu ya. Dan angsurnya boleh 3 kali Bapak Ibu ya, pagi, siang, sore. Jadi pagi, siang, sore, malam sudah lunas. Enggak ya, enggak. Jadi setiap minggu boleh, Nanti bisa hubungi ke nomor yang tertera atau bisa menghubungi saya. Oke, itu yang ingin saya umumkan pada saat ini. Lalu yang berikutnya sebelum kita berdoa syafaat, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bisa angkat tangan sebentar? Nah, yang baru pertama kali? Oh, oke, ya. Oke, ada 3 orang, ada lagi. Ya, selamat datang ya, selamat datang. Selamat beribadah di tempat ini. Di sini 3 kali ibadahnya. Pukul 8, pukul 10,
dan pukul 5 sore di tempat ini ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tadi saya sudah kenalan dengan yang 2 orang ya, dari mana? UPH, bukan. Dari sekolah UPH ya, betul ya. Ya, di situ. Nanti Bapak Ibu kalau pengen tanya-tanya sekolah bisa ke ini ya. Gitu ya. Oke. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa syafaat. Yang pertama untuk doa persembahan yang sudah kita kumpulkan, lalu doakan untuk perdamaian di negara-negara konflik. Kita mendengar berita ya, di Timur Tengah sedang memanas, biarlah Tuhan yang akan memberikan perdamaian. Lalu juga terus doakan untuk keberlanjutan pemuritan intensional REK yang kita kenal dengan DG di tempat ini berjalan dan semua bisa merasakan perubahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih menjaga iman kami untuk kami tetap ada di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu dan sebagai ucapan terima kasih inilah persembahan yang kami kumpulkan. Kami memberi ini bukan supaya kami diberkati, tetapi kami memberi persembahan ini karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Bahkan Tuhan memberkati dengan limpahnya dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati pengurus yang mengelola, biarlah setiap rupiah digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk negara-negara yang ada di daerah Timur Tengah. Kami berdoa untuk Iran, untuk Arab Saudi, dan beberapa negara yang lain yang sedang konflik. Kami memohon belas kasihan Tuhan, para pemimpin-pemimpin negara ini boleh memiliki hati yang mengutamakan masyarakat, sehingga masyarakat sipil tidak menjadi korban perang yang sia-sia ini. Kami berdoa bila Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat, upaya-upaya perdamaian yang dilakukan bila Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemuridan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong untuk kelompok-kelompok DG yang terbentuk, untuk leader, Tuhan yang memampukan mereka boleh bertumbuh bersama-sama di dalam setiap komunitas yang ada. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberikanmu kasih karunia dan damai sejahtera. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa hadir di dalam hidupmu, menuntun setiap langkah hidupmu, memberikan hikmat, kekuatan, bahkan penghiburan. Segala hal yang baik, segala hal yang indah dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita duduk kembali, ibadah telah usai. Terima kasih para pelayan, Tuhan memberkati kita semuanya.